Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT bahwa Allah SWT telah memberikan berbagai karunia kenikmatan pada kita sehingga Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa belajar bersama ya. Kita akan sampaikan materi pertama dalam kelas ilmu Garbutala Magnet Rezeki ya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa materi ini saya akan coba kupas ulang tentang ilmu magnet rezeki sendiri, kemudian nanti dengan jurus perisai rezeki, kemudian ada LOP, disiplin kata, kemudian garis kebenaran, baru yang kelima nantinya kita akan belajar bersama tentang ilmu Garbutala. Ya, oke, kita langsung aja mulai. Apa itu magnet rezeki ya? Magnet rezeki adalah bagaimana kita duduk diam, rezeki datang menghampiri. Nah, filosofinya ketika kita duduk diam, rezeki datang menghampiri, apalagi kalau kita mau bergerak, maka dengan pertolongan Allah atas izin Allah maka rezeki akan datang pada kita ya. Datangnya rezeki yang tanpa perhitungan ini bagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran di surat Al-Imran ya, bagaimana seorang uh, wanita Bunda Siti Maryam ya, bagaimana dia berada di dalam satu rumah yang tertutup, yang terkunci, tapi Allah kasih rezeki dari makanan-makanan dari surga. Maka Nabi Zakaria yang dititipi untuk katakanlah merawat atau mengawasi Bunda Siti Maryam ini, maka dia kaget bagaimana eh, Siti Maryam mendapatkan makanan-makanan yang ada di mihrabnya ya. Kita bisa sama-sama kembali kita kaji di dalam Al-Qur'an. Saya bacakan suratnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim di ayat yang ke-37 dalam surat Al-Imran. Langsung aja yang terkait dengan materi kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Di sini artinya yang maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharanya pada Zakaria, yakni Nabi Zakaria. Maka yang tadi saya bacakan artinya setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia, Maryam menjawab, itu adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara sekalian, bahwa bagaimana Allah memberikan rizki pada Bunda Siti Maryam saat itu ya.
beliau ada di dalam ruangan tertutup di mihrab, kemudian tidak kemana-mana, kemudian Allah kirimkan makanan-makanan atau rizki dari surga. Nah, dari sini kemudian Nabi Zakaria pun mencoba untuk bagaimana seorang Siti Maryam yang mendapatkan rezeki dari Allah Taala, dia melakukan ibadah, dia melakukan doa, memohon pada Allah untuk bisa mendapatkan rezeki, maka Allah berikan rezekinya. Maka Nabi Zakaria pun mencoba untuk bagaimana belajar dari Siti Maryam tersebut. Maka di ayat berikutnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, langsung aja saya bacakan artinya aja. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Di ayat berikutnya, 39, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat ataupun firman dari Allah Subhanahu panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Dia yang ke ayat yang ke-40, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Ini hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, saudara sekalian, bagaimana kita melihat di ayat ini Nabi Zakaria kemudian memohon pada Allah Taala untuk bisa diberikan anak. Dan ketika doa itu dikabulkan, justru Nabi Zakaria kaget dengan sendirinya. Bagaimana dia yang sudah tua, istrinya mandul, kok kemudian Allah berikan anak? Namun ketika Allah berkehendak, semuanya bisa ya. Allah bisa memberikan rezeki dengan asbab, dengan satu sebab atau ikhtiar tertentu, ataupun tanpa ikhtiar tertentu. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebagai satu gambaran tentang bagaimana rizki Allah SWT itu diberikan kepada hambanya. Siapa yang layak mendapatkan rizki tersebut, maka Allah berikan. Maka bagaimana kemudian kita bisa mengetahui gambaran tentang ilmu ini yang kemudian Ustadz Nas rangkai menjadi satu kurikulum pembelajaran tentang ilmu magnet rezeki ya, bahwa kemudian jurus-jurus berbagai jurus disampaikan, kemudian kita mendengar atau melihat di video YouTube banyak sekali testimoni-testimoni yang telah disampaikan. Bagaimana testimoni-testimoni itu kemudian memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang menjalankan ilmu magnet rezeki mendapatkan keajaiban, mendapatkan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Nah, dengan gambaran yang semacam ini, maka bagaimana kemudian kita mencoba untuk mempelajari ilmu itu yang telah disampaikan Ustaz Nasrullah ya. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan materi yang pertama, yaitu perisai rezeki ya. Perisai rezeki di sini bagaimana kita mencoba untuk bisa memahami konsep ini tentang perisai rezeki ya. Baik, kemudian kalau boleh nanti Anda jawab langsung aja ketika saya bertanya ya.
Oke, siapa yang mau uang banyak? Ya, yang mau apa? Hati yang tenang, keluarga yang harmonis, atau kemudian anak-anak yang memberikan kebaikan, keberkahan. Ya. Siapa? Ya, oke ya. Tentu semuanya menginginkan bisa mendapatkan rezeki yang datang dari Allah Taala itu. Ada uang yang banyak, harta berlimpah dan sebagainya ya. Nah, kira-kira di surat dan ayat berapa Allah menjanjikan uang itu, menjanjikan harta itu? Maka kita bisa melihat di surat Nuh ya, surat 71 di ayat yang ke-12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini Allah memberikan harta, memberikan anak-anak. Ya. Anak-anak di sini bisa anak-anak perusahaan, anak-anak bisnis kita, atau anak-anak biologis ya. Kemudian Allah juga mengadakan untuk kita kebun-kebun. Kebun-kebun sebagai satu gambaran juga rezeki yang berlimpah. Dan mengadakan pula di dalamnya untuk kita sungai-sungai. Sungai-sungai merupakan sumber daripada air yang dengan sumber air itu akan juga memberikan rezeki yang berlimpah. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, untuk bisa mendapatkan semuanya itu. Maka cara yang disampaikan ini kita bisa melihat di ayat sebelumnya ya. Di ayat yang ke-10 ya, nanti kita bacakan semuanya ya di ayat yang ke-10 sampai ayat 14 ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kakak-kakak semuanya, bagaimana Allah menjanjikan ya. Yang pertama adalah ampunan ketika kita memohon ampun pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Nah kemudian kalau kita mau beristighfar, maka janji Allah di ayat berikutnya, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Mengirimkan hujan kepada kita dengan lebat. Maknanya apa? Rezeki yang berkah berlimpah ini akan diturunkan ya. Manakala kita mau beristighfar atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan, minta ampun pada Allah atas maksiat yang pernah kita lakukan. Ketika Allah memberikan ampunan itu, maka Allah akan mengirimkan rezeki sebagaimana hujan yang diturunkan dengan lebat. Nah, kemudian di sini ayat berikutnya yang menjanjikan tentang amwal, tentang harta. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu pula kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai ya. Jadi harta, kemudian anak-anak, ya anak-anak tadi ya, Ustadz Nasrullah sampaikan ada anak-anak perusahaan atau anak-anak biologis yang
menyiratkan sebagai satu rezeki. Kemudian memberikan untuk kita kebun-kebun, kemudian di dalamnya ada sungai-sungai. Ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang kita bisa pahami dari sini bahwa untuk bisa mendapatkan rezeki dari Allah itu, yaitu bagaimana kita beristighfar pada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Ya. Kemudian Allah juga mempertanyakan, apakah kita yakin, apakah kita percaya dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu itu? Ya, gimana? Ya, di sini Allah sampaikan, malakum la tarjuna lillahi wa qarab. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Ini Allah menanyakan semacam itu karena Allah tahu di antara mungkin Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara semuanya ada yang masih ragu, masih meragukan apakah benar apa yang dijanjikan Allah Taala dalam Al-Quran. Maka benar Allah mempertanyakan, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah Taala? Ya, kemudian di ayat berikutnya, waqad khalaqakum atwara. Padahal dia sungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Ya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa cara kita untuk mendapatkan rezeki adalah dengan cara bagaimana kita beristighfar kepada Allah SWT. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara sekalian, maka Ustadz Nas sampaikan satu gambaran tentang rezeki. Itu bagaimana Allah SWT menurunkan air hujan. Allah menurunkan air hujan dengan lebat. Siapapun yang ada di bawahnya, mereka akan terkena air itu sehingga menjadi basah kuyup. Namun di antara mereka ada orang-orang yang tidak terkena airnya, mungkin hanya mendapatkan cipratan-cipratan sedikit, tidak sampai basah kuyup. Kenapa? Ya. Kenapa kira-kira? Ya, mereka yang memakai payung, mereka yang menggunakan pelindung, atau mereka yang memakai perisai. Sehingga orang-orang yang memakai atau memasang perisai itu mereka tidak bisa mendapatkan guyuran air itu, tidak bisa kemudian tubuhnya basah kuyup oleh air hujan itu. Ya. Lalu bagaimana agar mereka bisa mendapatkan guyuran air hujan itu? Maka bagaimana kemudian melepaskan payungnya, membuka perisainya. Nah, ketika mereka mau buka perisainya, maka air hujan itu akan mengenainya. Nah, perisai itu adalah dosa. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara semuanya, kita perlu melakukan satu perenungan. Kenapa rezeki kita istilahnya terhalang? Kenapa rezeki kita tidak diturunkan oleh Allah SWT? Kenapa kita agak susah mendapatkannya? Nah, kita perlu introspeksi ya. Barangkali masih ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya. Kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dosa-dosa itu menjadi penghalang rezeki kita, ya. Maka mau tidak mau kita harus membuka perisai itu, ya. Kenapa disebut sebagai perisai? Karena perisai itu seolah-olah melindungi, seolah-olah dia sangat senang banget dengan perisai itu, nggak mau melepaskannya. Maka digambarkan dosa ataupun kemaksiatan itu orang melakukan satu kebiasaan-kebiasaan yang seolah-olah
semuanya itu memberikan kenyamanan pada dirinya, melakukan sesuatu yang seolah-olah melindunginya, padahal itu adalah dosa. Maka ketika kita menyadari bahwa itu adalah dosa, bagaimana kita kemudian melepaskannya? Maka kita pernah mendengar kisah tentang nenek, seorang nenek yang pergi umroh dengan biaya hanya 10.000 ya. Ceritanya bagaimana waktu itu Ustadz Nasrullah hadir di majelisnya, majelis taklimnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur menemui seorang nenek. Nah, si nenek ini kemudian diperingatkan oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk tidak melakukan istilahnya meminta-minta ya, meminta-minta di majelis itu. Karena apa? Ya, nenek itu dia seorang peminta-minta, dia datang ke majelisnya Ustadz Yusuf Mansur, di mana Ustadz Yusuf Mansur menyampaikan tentang miracle sedekah ya, atau tentang keajaiban orang-orang yang bersedekah. Nah, si nenek itu menjadi praktek bagi peserta pengajian di situ, majelis di situ, untuk memberikan sedekah pada sang nenek. Ketika Ustadz Yusuf Mansur mengetahui, maka si nenek diperingatkan bahwa, Nek, kamu datang ke majelis ini untuk minta-minta ya? Kemudian dia mengatakan, oh tidak, Ustadz, tidak, saya tidak mau minta-minta. Banyak yang mengatakan semacam itu. Nah, sekarang nenek nggak boleh lagi meminta-minta semacam itu. Pekan depan kalau nenek datang masih meminta-minta, maka saya persilahkan untuk pergi dari majelis ini. Akhirnya sang nenek ini pun berangkat lagi, tapi sudah mulai dengan niatan untuk hadir dalam majelis itu untuk mengikuti satu kajian. Tapi dia masih merasa kesal ya karena tidak boleh meminta-minta. Dan akhirnya si nenek itu ngomel-ngomel ya. Pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur datang lagi. Nek, sini. Ini saya akan kasih nenek uang 250, 60.000 untuk upah nenek membagikan uang itu kepada teman-teman gitu. Si nenek nggak paham artinya Ustadz Nasrullah yang saat itu bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur akhirnya diminta untuk meneruskan untuk pembicaraan itu. Maka Ustadz Nas pun kemudian menjelaskan pada si nenek itu, Nek, Ustadz Yusuf Mansur mau ngasih duit 250.000 untuk dibagikan ke teman-teman nenek. Terus 60.000 untuk upah untuk nenek. Betul Ustadz Yusuf Mansur. Begitu Ustadz Nasrullah menengok, ternyata Ustadz Yusuf Mansur udah nggak ada. Akhirnya mau tidak mau Ustadz Nasrullah meneruskan tidak hanya pembicaraan, tapi kemudian beliau pun mengambil uang dari dompetnya yang kemudian di sana ada 300.000. Maka uang 300.000 itu pun dikasihkan sang nenek. Nek, ini uang 300.000, 240.000 dibagikan ke kawan-kawan teman-teman nenek. Kemudian 60.000 untuk upahnya. Jelas, Nek? Oh iya ya Ustadz. Akhirnya si nenek itu pun kemudian membawa uang itu ke rumah, kemudian membagikan ke kawan-kawannya, semuanya 240.000, kemudian sang nenek masih pegang 60.000. Ternyata ada 3 orang kawannya yang juga datang, yang belum mendapatkan jatah yang tadi.
maka tiga orang itu pun meminta si nenek itu untuk memberikan. Si nenek bilang, ini udah habis. Enggak, nenek masih punya itu. Akhirnya si nenek merelakan uang yang 60.000 itu kemudian diambil 10.000-nya, kemudian dibagikan kepada tiga orang itu, dan tiga orang itu pun menerima dengan 10.000 itu dibagi bertiga ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Si nenek itu membagikan uang itu pada pagi harinya. Sore ketika si nenek berjalan keluar, kemudian di depan rumah Hajah Maryam, kemudian dia dipanggil oleh Hajah Siti Maryam itu. Maka si nenek pun mendekat dan, Nek, kemana aja beberapa hari ini kok nggak kelihatan? Ya, eh, saya kepikiran terus pada nenek. Maka tadi pagi saya sudah bayarkan nenek untuk berangkat umroh ya, untuk berangkat umroh, tiketnya sudah semuanya, tinggal nenek nanti dibantu sama seseorang untuk bisa urus paspor, visa dan seterusnya untuk kelengkapan berangkat umrohnya ya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara sekalian, inilah satu gambaran ya. Bagaimana kemudian sang nenek akhirnya berangkat umroh dan itu pun akhirnya diceritakan pada Ustadz Nasrullah. Nah, dengan gambaran yang semacam itu, bagaimana si nenek yang semula berpegang kencang ya, sebagai berpegang kencang untuk melakukan aktivitas meminta-minta yang seolah-olah itu memberikan satu kebaikan, ternyata itu adalah satu dosa, dan nenek itu pun melepaskannya dengan berat hati ya, dan akhirnya si nenek tidak lagi meminta-minta, kemudian dia datang ke pengajian benar-benar untuk ngaji ya, kemudian bahkan dia mendapatkan uang, katalah sedekah ya, dari Ustadz Nasrullah, kemudian 60.000 sebagai upah untuk membagikan uang itu ya, kemudian 10.000-nya dibagikan lagi pada orang lain. Dengan 10.000 yang si nenek itu relakan, maka akhirnya si nenek bisa berangkat umroh ya. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai satu gambaran bagaimana ketika kita mau membuka perisai, mau beristighfar, mau minta ampun pada Allah, maka Allah akan mudahkan kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah SWT ya. Kemudian bagaimana juga kisah tentang Mbak Ika. Mbak Ika ini mendapatkan mobil ya, mendapatkan mobil yang diinginkan ya, CRV putih ya. Nah, ceritanya bagaimana Mbak Ika ini belajar tentang ilmu magnet rezeki, kemudian dia mulai coba menyadari tentang apa yang kesalahan yang pernah terjadi. Nah, waktu itu Mbak Ika sebetulnya seorang karyawan, kemudian dia keluar ya, dia keluar dari perusahaan itu. Nah, ketika dia keluar untuk katalah berbisnis sendiri, berusaha sendiri, wira swasta semacam itu, ibunya sebetulnya tidak rela. Ibunya tidak berkenan, tidak ridho atas apa yang dilakukan oleh Mbak Ika. Maka Mbak Ika kemudian menyadari tentang itu, kemudian dia memohon maaf pada ibunya, meminta ridho sang ibu. Ketika ibunya memberikan maaf, ridho atas apa yang dilakukan oleh Mbak Ika, maka tiba-tiba sang suami katalah sore harinya pulang membawa mobil dan menyerahkan mobil itu kepada Mbak Ika.
mobil itu sebetulnya milik seorang bos ya, bos perusahaan Korea atau Taiwan ya. eh, Sang suami menjadi driver sang bos itu. Kemudian sang bos itu pengen beli mobil lain yang lebih bagus, maka mobil yang saat ini dipakai itu kemudian diserahkan pada sang suami untuk diberikan pada istrinya yang tidak pakai mobil. Nah, itu juga sama ya, bagaimana cerita dengan meminta maaf pada seorang, pada ibunya, meminta ridhonya, kemudian dia dengan LOP memikirkan tentang bagaimana nantinya Allah memberikan bisa mendatangkan rezeki berupa mobil CR-V putih itu yang terus diangankannya sampai akhirnya Allah berikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya, maka inilah dengan cara kita membuka perisai, ya, membuka perisai, maka kita akan bisa mendapatkan keberlimpahan rezeki. Maka inilah jurus yang pertama dari magnet rezeki ya. 10 jurus utama dari magnet rezeki yaitu perisai rezeki. Dengan cara kita membuka perisai, maka Allah akan hantarkan pada kita rezeki sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan mungkin bisa berlebih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, saudara sekalian, bahwa kalau orang yang tidak mengenal Allah, tidak beriman, untuk bisa mendapatkan uang yang banyak, maka dia harus kerja menjadi seorang workaholic, seorang pekerja keras yang tidak mengenal waktu ya. Tapi bagi orang yang kenal Allah, orang-orang yang beriman, untuk bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah, uang yang banyak, cukup dengan cara bagaimana? Minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dengan cara yang semacam itu maka Allah memberikan kemudahan ya. Kita menjadi seorang tobahlik ya, orang-orang yang bertobat ya. Nah, maka kita bisa memahami hikmah dari ilmu perisai rezeki ini, yaitu yang pertama, bagaimana kita menyadari semua persoalan hidup kita datangnya dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Ya. Nah, yang kedua, kesadaran akan dosa adalah awal mula keajaiban. Ketika kita menyadari bahwa, oh, ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka kita pun istilahnya peluang atau awal mula nantinya untuk mendapatkan keajaiban di sini, kesadaran akan dosa yang kita lakukan dan kita nantinya mau beristighfar. Kemudian ilmu ini bukan untuk menunjuk orang lain, tapi kita menunjuk diri kita sendiri, sibuk melihat dosa sendiri, tidak melihat dosa orang lain, karena kita ingin keajaiban terjadi pada diri kita ya. Maka kita bertobat, berhenti atas dosa masa lalu, kemudian berhati-hati atas dosa yang masa depan yang akan datang ya. Maka itu adalah satu titik pembuka daripada keajaiban kita ya. Maka nantinya diibaratkan sebagai magnet ya, satu magnet yang terhalang oleh suatu perisai, maka besi-besi yang ada di sekitar magnet itu tidak akan bisa mendekat. Tapi kalau perisai itu diambil, maka besi-besi itu akan mendekat pada sang magnet. Nah, itulah gambaran tentang diri kita. Bagaimana kita bisa sebagai magnet rezeki ya, dengan cara kita membuka perisai kita beristighfar pada Allah Ta'ala, kita bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, adapun tentang dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah dosa-dosa yang real kita lakukan
terhadap orang lain atau kita melakukan pelanggaran terhadap Allah Ta'ala, atau bahkan di pikiran kita, hati kita yang suudzon pada orang lain yang hakikatnya adalah suudzon pada Allah, itu pun dosa. Maka bagaimana kita di dalam pikiran kita, hati kita luruskan, kita bersihkan dari dosa-dosa pikiran, dosa-dosa hati kita, dan kita perbanyak beristighfar pada Allah Ta'ala, kita bertobat kepada Allah Ta'ala, kita melaksanakan sholat tobat, maka insya Allah Allah akan membuka pintu rezeki pada kita ya. Dan ini mumpung di bulan Ramadan semacam ini, bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan sholat-sholat wajib yang kita jalankan, kemudian juga sholat sunnahnya kita jalankan, kemudian lengkapi dengan sholat tobat yang kita perlu lakukan, maka kita sekaligus membersihkan diri kita dari perisai rezeki kita. Kita dengan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, ini adalah kesempatan yang baik di bulan Ramadan, di mana sholat-sholat sunnah Allah beri pahala sebagaimana sholat wajib. Amalan-amalan sunnah yang kita lakukan dikasih pahala sebagaimana amalan wajib. Kemudian amalan wajib yang kita lakukan, maka Allah akan beri pahala berlipat 70 kali dibanding amalan wajib di bulan yang lainnya. Maka bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk perbaikan diri kita, untuk menuju orang-orang yang ajaib ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dalam video kali ini bisa memberikan satu pemahaman pada Bapak Ibu, kakak-kakak, saudara semuanya untuk melakukan perubahan diri untuk menjadi lebih baik lagi ya. Demikian, apabila ada kebenarannya datangnya dari Allah SWT. Kalau ada kekurangannya, kehilafannya, itu karena kami ya. Karena saya pribadi ya. Saya memohon maaf pada saudara-saudara semuanya, dan saya memohon ampun kepada Allah SWT. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.